Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adinda Nur Aini, NIM 191910501003. Saya dari Perencanaan Wilayah dan Kota kelas A. Di sini saya akan menjelaskan mengenai konsep dasar geologi lingkungan dan geologi permukaan tanah. Yang pertama adalah konsep dasar geologi lingkungan. Apa yang dimaksud dengan geologi lingkungan? Geologi adalah ilmu yang mempelajari tentang bumi. Bumi meliputi permukaan dan bawah permukaan, batuan sebagai komponen penyusun, serta proses-proses fisik yang membentuk selama waktu geologi atau eksogen dan endogen. Lingkungan adalah total keseluruhan dari suatu keadaan. Lingkungan meliputi kondisi fisik dan sosial budaya. Kondisi fisik berupa bentuk lahan, udara, air, dan gas. Sedangkan sosial budaya meliputi etika, ekonomi, estetika, dan kenyamanan. Konsep-konsep geologi lingkungan. Ada 7 konsep geologi lingkungan. Konsep pertama, menjelaskan bahwa bumi pada dasarnya merupakan sistem tertutup. Di bumi terdapat berbagai macam peristiwa yang terjadi karena aktivitas-aktivitas setiap bagian dari bumi. Bumi dikatakan sebagai sistem dengan 4 buah bagian, yaitu atmosfer, hidrosfer, biosfer, dan litosfer. Di setiap bagian sistem itu terjadi berbagai macam aktivitas yang saling berkaitan. Konsep kedua, menjelaskan bahwa bumi merupakan satu-satunya tempat yang paling sesuai dengan kehidupan manusia, akan tetapi sumber daya yang dimiliki sangat terbatas. Konsep ketiga, menjelaskan bahwa proses-proses fisik yang terjadi di bumi mengubah bentang alam yang kita miliki. Pengetahuan tentang sejarah geologi mengenai proses yang telah terbentuk pada masa lalu yang saat ini kita masih bisa lihat dari hasil proses-proses itu. Konsep keempat, menjelaskan tentang banyak proses alam yang terjadi di bumi yang membahayakan umat manusia. Sebagai contoh, aktivitas Gunung Merapi atau gunung meletus, tsunami, erosi, longsor, gempa bumi, dan lain sebagainya. Semua bencana itu merupakan dampak dari proses-proses yang terjadi di bumi, karena bumi merupakan suatu sistem yang terus bergerak. Konsep kelima, menjelaskan tentang perencanaan, penggunaan lahan, dan pengairan harus berusaha memperhatikan keseimbangan antara pertimbangan segi ekonomi dan dari segi yang lain seperti estetika. Pertimbangan sumber daya alam dan evaluasi keindahan sebuah kawasan sebelum dilakukannya pembangunan menjadi bagian penting dalam teori environmental impact atau dampak lingkungan. Konsep keenam, menjelaskan tentang dampak dari penggunaan lahan yang cenderung bertumpuk. Konsep ketujuh, menjelaskan tentang komponen fundamental lingkungan merupakan faktor geologi. Dan pemahaman tentang lingkungan memerlukan beberapa pendekatan melalui ilmu kebumian dan disiplin ilmu yang lain yang berhubungan. Perbedaan dalam mempertimbangkan suatu pembangunan di sebuah wilayah yang dapat digolongkan menjadi tiga kategori, yaitu fisik, biologis, dan fungsi kedayagunaan. Faktor fisik yaitu pertimbangan keadaan geografis, proses geografis, proses hidrologi, tipe batuan dan tanah, dan klimatologi. Faktor biologis yaitu pertimbangan aktivitas makhluk hidup, terutama tumbuhan dan hewan, perubahan keadaan biologis atau proses, spasial analisis terhadap informasi. Faktor fungsi kedayagunaan yaitu kegunaan lahan, estetika, keterkaitan antara aktivitas manusia dengan faktor fisik dan biologis, dan peraturan yang mengatur lingkungan. Yang kedua, ada geologi pada permukaan tanah, yaitu lapisan tanah, struktur tanah, dan jenis tanah. Lapisan tanah. Tanah terdiri
atas lapisan-lapisan lapisan tanah. Tanah terdiri atas lapisan-lapisan. Lapisan tanah berturut-turut dari atas ke bawah. Setiap lapisan memiliki jenis tanah yang berbeda-beda. Begitu pula dengan struktur tanah, batuan yang dikandung di dalam tanah, jenis kesuburan tanah, dan lain sebagainya. Adapun tanah itu adalah seperti gambar berikut. Tanah lapisan atas. Tanah lapisan atas biasanya berwarna gelap dan kehitam-hitaman. Tebalnya antara 10 sampai 30 cm. Lapisan ini merupakan lapisan tersubur karena adanya bunga tanah atau humus. Lapisan tanah atas atau topsoil merupakan bagian yang optimum untuk kehidupan tumbuh-tumbuhan. Semua komponen-komponen tanah terdapat di lapisan ini, yaitu mineral sebanyak 45%, bahan organik 5%, air antara 20 sampai 30%, dan udara di dalam tanah antara 20 sampai 30%. Tanah lapisan bawah. Tanah lapisan bawah warnanya lebih cerah dan lebih padat daripada tanah lapisan atas. Lapisan tanah ini tebalnya antara 50 sampai 60 cm, lebih tebal dari lapisan tanah atas. Sering disebut dengan tanah cadas atau tanah keras. Di lapisan ini, kegiatan jasad hidup mulai berkurang. Biasanya ditumbuhi tanaman berumur panjang dan berakar tunggang dalam dan panjang agar mencapai lapisan tanah. Bahan induk tanah. Bahan induk merupakan batuan asal tanah. Lapisan ini warnanya kemerah-merahan atau kelabu keputih-putihan. Lapisan itu dapat pecah dan diubah dengan mudah, tetapi sukar ditembus akar. Di lereng-lereng gunung, lapisan itu sering terlihat jelas karena lapisan atasnya telah hanyut oleh air hujan. Semakin ke dalam, lapisan ini merupakan batuan pejal yang belum mengalami proses pemecahan. Pada lapisan ini, tumbuhan jarang bisa hidup. Struktur tanah. Apa yang dimaksud dengan tanah? Tanah adalah bagian kerak bumi yang tersusun atas mineral dan bahan organik. Tanah sangat berperan dalam kehidupan makhluk hidup di bumi karena tanah membantu pertumbuhan tumbuhan dengan menyediakan hara, air, dan unsur-unsur yang diperlukan tumbuhan untuk tumbuh sekaligus sebagai penopang akar. Tanah juga menjadi habitat bagi makhluk mikroorganisme. Bagi sebagian besar hewan darat, tanah menjadi tempat untuk hidup dan bergerak. Dari segi klimatologi, tanah memegang peranan penting sebagai penyimpanan air dan menekan erosi, meskipun tanah sendiri dapat tererosi. Komposisi tanah berbeda pada satu lokasi dengan lokasi yang lain. Air dan udara merupakan bagian dari tanah. Macam-macam jenis tanah yang ada di Indonesia. Di Indonesia banyak berbagai macam tanah, yaitu ada tanah humus, tanah pasir, tanah aluvial atau tanah endapan, tanah podzolit, tanah vulkanik atau tanah gunung berapi, tanah laterit, tanah mediteran atau tanah kapur, dan tanah gambut atau tanah organosol. Di sini kita akan membahasnya satu-satu. Tanah humus. Tanah humus adalah tanah yang sangat subur, terbentuk dari lapukan daun dan batang pohon di hutan hujan tropis yang lebat. Tanah pasir. Tanah pasir adalah tanah yang bersifat kurang baik bagi pertanian, yang terbentuk dari batuan beku serta batuan sedimen yang memiliki butir kasar dan berkerikil. Tanah aluvial atau tanah endapan. Tanah aluvial adalah tanah yang dibentuk dari lumpur sungai yang mengendap di dataran rendah, yang memiliki sifat tanah subur dan cocok untuk lahan pertanian. Tanah podzolit. Tanah podzolit adalah tanah yang subur yang pada umumnya berada di pegunungan dengan curah hujan yang tinggi dan bersuhu rendah atau dingin.
Tanah vulkanik atau tanah gunung berapi. Tanah vulkanik adalah tanah yang terbentuk dari lapukan materi letusan gunung berapi yang subur dan mengandung zat hara yang tinggi. Jenis tanah vulkanik dapat dijumpai di sekitar lereng gunung berapi. Tanah laterit. Tanah laterit adalah tanah tidak subur yang tadinya subur dan kaya akan unsur hara. Namun, unsur hara tersebut hilang karena larut dibawa oleh air hujan yang tinggi. Contohnya ada di Kalimantan Barat dan Lampung. Tanah Mediteran atau tanah kapur. Tanah Mediteran adalah tanah yang sifatnya tidak subur, yang terbentuk dari pelapukan batuan yang kapur. Contohnya ada di Nusa Tenggara, Maluku, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Tanah gambut atau tanah organosol. Tanah organosol adalah jenis tanah yang kurang subur untuk bercocok tanam yang merupakan hasil pembentukan pelapukan tumbuhan rawa. Contohnya ada di rawa Kalimantan, Papua, dan Sumatera. Yang selanjutnya adalah jenis-jenis tanah. Yang pertama ada tanah vulkanis, meliputi tanah andosol, tanah regosol, dan tanah aluvial atau tanah endapan. Tanah andosol, proses terbentuknya dari abu vulkanis yang mengalami proses pelapukan. Ciri-cirinya, warna kelabu hingga kuning, peka terhadap erosi, dan sangat subur. Pemanfaatannya sebagai lahan pertanian, perkebunan, hutan pinus, atau cemara. Persebarannya ada di Sumatera, Jawa, Bali, Lombok, Halmahera, Nusa Tenggara Barat, dan Sulawesi. Tanah regosol. Proses terbentuknya dari endapan abu vulkanis baru yang memiliki butir kasar. Ciri-cirinya berbutir kasar, berwarna kelabu hingga kuning, dan kadar bahan organiknya rendah. Pemanfaatannya untuk pertanian padi, palawija, tebu, dan kelapa. Persebarannya ada di lereng gunung berapi, pantai, dan bukit pasir pantai yang meliputi Pulau Sumatera, Jawa, dan Nusa Tenggara. Tanah aluvial atau tanah endapan. Proses terbentuknya yaitu tanah hasil erosi atau lumpur dan pasir halus di daerah-daerah dataran rendah. Ciri-ciri, warna kelabu dan peka terhadap erosi. Pemanfaatannya sebagai lahan pertanian sawah dan palawija. Persebarannya ada di Sumatera, Jawa bagian utara, Halmahera, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Sulawesi, dan Papua bagian selatan. Yang kedua ada tanah organosol, meliputi tanah humus dan tanah gambut. Tanah humus, proses terbentuknya yaitu dari hasil pembusukan bahan-bahan organik. Ciri-cirinya warnanya kehitaman, mudah basah, mengandung bahan organik, dan sangat subur. Pemanfaatannya sebagai lahan pertanian, persebarannya ada di Lampung, Jawa Tengah bagian selatan, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Tenggara. Tanah gambut, proses terbentuknya dari hasil pembusukan tumbuhan atau bahan organik di daerah yang selalu tergenang air atau rawa-rawa. Ciri-cirinya bersifat sangat asam, unsur hara rendah sehingga tidak subur. Pemanfaatannya untuk pertanian pasang surut. Persebarannya ada di pantai timur Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Halmahera, Seram, Papua, pantai selatan. Jenis tanah yang ketiga adalah tanah litosol atau tanah berbatu-batu. Proses terbentuknya dari pelapukan batuan beku dan sedimen yang masih baru atau belum sempurna, sehingga butirannya kasar atau besar. Ciri-ciri, tekstur tanahnya beraneka ragam dan pada umumnya berpasir, tak bertekstur, warna kandungan batu, kerikil, dan kesuburan bervariasi. Pemanfaatannya masih alang-alang, bisa untuk hutan. Persebarannya di Jawa Tengah, Jawa Timur, Madura, Nusa Tenggara, Maluku, Sulawesi, dan Sumatera. Yang jenis tanah yang keempat adalah tanah podzol. Proses terbentuknya di daerah yang memiliki suhu rendah dan curah hujan tinggi. Ciri-ciri warna pucat, kandungan pasir
kuarsa tinggi, sangat masam, peka terhadap erosi, dan kurang subur. Pemanfaatannya untuk pertanian palawija, persebarannya ada di Kalimantan Tengah, Sumatera Utara, Papua. Jenis tanah yang kelima adalah tanah laterit. Proses terbentuknya tanah yang tercuci dari air hujan, sehingga unsur hara telah hilang, meresap dan mengalir ke dalam tanah. Ciri-cirinya warna coklat kemerah-merahan, tidak subur. Pemanfaatannya untuk lahan pertanian. Persebarannya ada di Kalimantan Barat, Lampung, Banten, Sulawesi Tenggara. Yang keenam adalah tanah mergel. Proses terbentuknya dari hasil campuran pelarutan kapur, pasir, dan tanah liat karena peristiwa air hujan. Ciri-cirinya tidak subur. Pemanfaatannya untuk hutan jati. Persebarannya ada di Yogyakarta, Priangan Selatan di Jawa Barat, Pegunungan Kendeng di Jawa Tengah, Kediri, Madiun, dan Nusa Tenggara. Jenis tanah yang ketujuh adalah tanah terra-rosa atau papur. Meliputi tanah renzina dan tanah Mediteran. Tanah renzina proses terbentuknya dari pelapukan batuan kapur di daerah yang memiliki curah hujan tinggi. Ciri-cirinya warna putih sampai hitam, miskin unsur hara. Pemanfaatannya untuk palawija dan hutan jati. Persebarannya ada di Gunung Kidul, Yogyakarta. Tanah Mediteran, proses terbentuknya dari hasil pelapukan batuan kapur, keras, dan sedimen. Ciri-cirinya warna putih kecoklatan, keras, tidak subur. Pemanfaatannya untuk pertanian tegalan, hutan jati. Persebarannya ada di pegunungan Jawa Timur, Nusa Tenggara, Jawa Tengah, Sulawesi, Maluku, dan Sumatera. Berikut adalah contoh gambar-gambar dari beberapa tanah yang sudah saya jelaskan tadi. Ini ada tanah gambut, tanah latosol, tanah regosol, tanah aluvial, tanah aritosol, tanah gromosol, tanah andosol, tanah ponzolik, merah kuning, dan tanah renzina. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.